Gibran jadi rebutan, Jokowi efek diharapkan. Ya, ungkapan ini seakan menggambarkan situasi politik belakangan ini. Setelah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Prabowo Subianto dideklarasikan menjadi bakal calon presiden, hingga kini ketiganya belum menentukan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presidennya. Sosoknya pun masih menjadi misteri, namun yang terlihat malah Gibran ditarik sana-sini. Sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, pernah menemani Prabowo Subianto untuk menemui relawannya di kota Solo. Momen silaturahmi ini malah berujung dengan pemanggilan Gibran oleh petinggi PDIP. Namun, sebagai kader PDIP, Gibran tentu berkewajiban memenangkan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai bakal calon presiden. Tak segan, Gibran bahkan belusukan ke rumah warga untuk menempelkan stiker bergambar Ganjar serta Jokowi. Sosok Gibran seakan ditarik sana-sini, ditaksir baca pres yang akan berkontestasi. Entah akan merapat ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto masih menjadi misteri. Yang jelas, putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan usia wakil presiden menjadi 35 tahun begitu dinanti. Akankah Gibran menjatuhkan hati pada salah satu dari 3 bakal calon presiden yang akan berkontestasi? Serta seperti apa pengaruh Jokowi Effect dalam hadirnya Gibran di salah satu kubu bakal calon presiden nanti? Tim TV One mengabarkan. Pastinya pemirsa, dengan approval rating dari Presiden Jokowi yang masih tinggi di akhir-akhir masa jabatannya, seakan-akan tidak terbantahkan lagi Jokowi Effect menjadi penentu Pilpres 2024. Tapi alih-alih kemudian merapat kepada Jokowi, sekarang sosok sang anak sulung yang jadi rebutan pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Di Studio TV One sudah hadir Mas Habib di sini, perwakilan dari Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Habib. Selamat malam, Waalaikumsalam. Dan pengamat politik kita Mas Koril Umam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Caca, Ya. Bang Habib. Ya, Selain itu pemirsa, mewakili PDIP politisi senior kita Bang Panda Nababan sudah hadir bersama kita lewat sambungan Zoom. Bang Panda, selamat malam, apa kabar? Baik-baik, selamat malam. Oke, Bang Panda, mungkin sekarang saya ingin ke Bang Panda terlebih dahulu. Nama Gibran memang dulu sempat santer diperbincangkan, tapi beberapa hari ini makin ramai diperbincangkan. Seakan-akan ditarik sana-sini untuk menjadi bacawa pres. Sebagai kader PDIP pastinya, apa ya tanggapan PDIP? Karena Gerindra tampaknya tertarik juga ini bagaimana? Saya pikir ya kasihanlah pemirsa, masyarakat, jangan kita bikin tersesat. Kenapa? Gibran itu kader PDI Perjuangan. Bahkan sudah begitu ambil langkah maju, membuat YouTube viral, kampanye untuk Ganjar. Dan kemudian dia sangat tahu betul dari PDI Perjuangan sudah ada capres namanya Ganjar Pranowo. Dan kemudian dia tahu juga Jokowi, Mbak Megawati sama Ganjar sedang membahas siapa jadi calonnya. Yang pasti bukan dari PDI Perjuangan. Secara etis dan secara filosofis dan secara rasa persatuan, kesatuan, kita malah merangkul di luar PDI Perjuangan menjadi wapres. Jadi supaya jangan analisa terlampau jauh, terlampau aneh-aneh, itu tidak ada, apalagi mengatakan merebut Gibran. Gibran orang dalam kok apa yang mau direbut dia, gitu loh. Enggak, ini biar clear dulu. Oke, baik. Sekarang saya mungkin ke Mas Habib. Mas Habib, sebenarnya apakah publik yang salah mengartikan bahwa Gerindra ini sedikit tertarik dengan Ganjar, ataukah memang benar karena Ganjar. Dengan Gibran, apakah memang benar karena kan sudah sering bertemu dengan Pak Prabowo, ada elit juga yang kayaknya cocok ini mendampingi Pak Prabowo, ini Gibran seperti apa? Ya, pertama kami perlu tegaskan bahwa sampai saat ini kami belum lagi menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo.
keputusan tersebut akan diambil oleh Pak Prabowo, Gus Muhaimin, dan para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo. Adapun kalau kita bisa melihat gestur-gestur kedekatan Pak Prabowo dengan Mas Wali ya, dengan Pak Gibran ini, itu lebih dalam konteks apresiasi Pak Prabowo kepada generasi muda yang memiliki semangat untuk berjuang. Jadi gini, Pak Prabowo itu menghargai sekali kalau ada anak muda, pemuda yang mau terjun ke politik. Kenapa? Karena dengan terjun ke politik berarti dia ingin berbuat sesuatu untuk orang banyak dengan mengorbankan waktu, tenaga, biaya, ya, dan lain sebagainya. Apalagi ketika terjun ke politik, anak muda tersebut dapat dikatakan berhasil. Ya. Terlepas Mas Gibran ini anaknya Pak Presiden Jokowi, tetapi beliau ini bisa membangun karakternya sendiri, membangun identitas diri sendiri, ya, sehingga menjadi anak muda yang betul-betul outstanding, betul-betul fenomenal. Nah ini yang sangat dihargai Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat senang berdiskusi, berinteraksi dengan anak-anak muda yang seperti ini. Saya minta tanggapannya Bang Panda. Bang Panda, sepakat tidak Bang Panda bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam beberapa kali pertemuan dengan Gibran hanya karena Pak Prabowo menghargai Gibran sebagai sosok pemimpin muda, ataukah jangan-jangan ada maksud tersembunyi kah, Bang Panda? Ya, bisa-bisa saja. Pak Prabowo lah yang tahu maksudnya apa. Tetapi saya pikir bagus kita ingatkan bahwa Gibran itu PDI Perjuangan. Dan kalaupun mau di-approach lebih jauh lagi ada etikanya. Bicara dengan Ibu Mega, bicaralah dengan para petinggi PDI Perjuangan gitu. Jadi tidak asal-asal begitu aja serabutan dan sebagainya dengan dalih pembenaran senang dengan anak muda. Kalau cerita anak muda di PDI Perjuangan itu ada organisasi yang sudah mapan dan sudah menampung Banteng Muda Indonesia. Ada lagi Taruna Merah Putih. Wah, itu militan-militan semua. Jago-jagonya juga seperti Gibran gitu loh. Kalau mau cerita itu. Nah, cuma sekarang supaya banyak orang tidak tersesat, PDI Perjuangan sudah mengusulkan Ganjar dan sekarang wakilnya dicari. Wakilnya itu pasti bukan juga dari PDI Perjuangan gitu loh. Jadi ini berclear bahwa ada upaya-upaya dari tokoh-tokoh partai lain untuk mengapakan Gibran, ya supaya juga tahu diri juga gitu aja. Ya, saya perlu tanggapi sedikit sih. Jangan dicari pembenaran-pembenaran yang justru menuduh orang sebentar, ya kan, Mas Habib. menyampaikan tuduhan-tuduhan. Sudah selesai, sebentar. Sudah selesai Bang Panda, boleh Ya, ditanggapi. saya pikir nggak bisa juga. Kita juga harus menunjukkan kebijakan ya. Bukan, dengar dulu. Ini kita nggak boleh menuduh orang, tidak ada melemparkan tuduhan yang tidak serampangan tanpa bukti. Kan kita sudah jelaskan ya. Bahwa kedekatan Pak Prabowo itu lebih dalam konteks mengapresiasi anak muda dan banyak, bukan hanya Mas Gibran kok, ketemu Atta Halilintar, ketemu Raffi Ahmad ya. Kenapa nggak dipersoalkan gitu kan? Kok sensitif sekali gitu kan dengan menuduh orang mau merebut dan lain sebagainya. Seolah-olah ini Mas Gibran ini benda mati yang bisa direbut-rebut begitu saja, nggak bisa. Oke, Ya. Bang Panda. Beliau anak muda yang matang ya, yang cakap secara hukum. Ini udah ini udah salah pengertian, tidak ada tuduh menuduh, tidak ada untuk memojokkan ini, tidak ada, cuma kita mengingatkan, memberitahukan. Ya, justru kita mengingatkan jangan sampai ada yang menuduh-nuduh. Malah kita bangga senang Gibran itu disenangi, nggak ada Gibran itu disenangi, bukan main, kita bangga sekali ada kader kita disenangi. Betul. Ada kader kita disanjung-sanjung, ada kader kita diperebutkan. Waduh, gembiranya kita bukan main. Betul. Begitu. Ya, Bang Panda, Gibran jadi kader yang diperebutkan, tapi memang tidak dilirik oleh PDIP itu sendiri mendampingi Pak Ganjar. Bukan dia udah ada porsinya, sudah ada pembagian kerjanya, gitu loh. Oke. Udah ada tugasnya gitu loh.
Baik. Nanti Ya, sesaat saya lagi tadi kita hanya akan bahas. mengingatkan, Ya. bukan menuduh Pak Panda menuduh, Pak Panda menuduh, cuma Ya. mengingatkan semua pihak jangan juga asal tuduh. Gitu. Oke, baik. Iya, nanti sesaat lagi saya bukan menuduh, tapi ini memang menjadi analisis sejumlah pakar politik bahwa betul sekali memang bukan hanya Iya, karena bisa juga seenaknya Gibran terus adalah bicara, sosok harus wali sekali kota gitu Solo, juga. tapi adalah sosok anak Presiden Jokowi, Jokowi Effect. Nanti Mas Umam akan membahasnya usai jeda berikut.